Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para sobat-sobat historiwan dimanapun berada. Salam sehat selalu. Salam panjang umur buat teman-teman semua. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin sedikit cerita tentang sejarah Patih Gajah Mada. Nah, di mana Gajah Mada ini sepak terjangnya dari mulai seorang prajurit tamtama sampai akhirnya menjadi Patih Gajah Mada. Nah, kiprahnya Gajah Mada ini adalah diawali ketika ada pemberontakan Rakunti. Jadi Rakunti ini sebenarnya adalah seorang yang sangat setia kepada Raja Jayanegara, terutama untuk kerajaan Mojopahit. Nah, disitulah mulai awalnya Gajah Mada berkiprah, di mana ketika itu seorang Rakunti ini memberontak kepada raja dan banyak membunuh semua tamtama dan prajurit di kerajaan Mojopahit. Nah, di dalam situlah ada sosok prajurit Bayangkari yang bernama Gajah Mada. Melihat datangnya bahaya, segera dia melompat ke Tilam Sari, di mana tempat Raja Jayanegara itu tidur, dan masuk ke dalam tempat tidurnya Prabu Jayanegara. Nah, di mana pada waktu itu Gajah Mada segera menyelamatkan Raja Jayanegara dengan melompati beteng yang di dalam kerajaan Mojopahit yang setinggi pohon pinang, yang digambarkannya itu setinggi pohon pinang. Diloncatin begitu aja oleh Gajah Mada sambil menggendong sang raja. Nah, pasukan Bayangkara ini bagaikan diempas mendung tebal di pagi hari, namun aku tidak mengetahui di mana raja berada. Jadi semenjak langsung dibawa pergi oleh pasukan Bayangkari, Rakuti nggak tahu apakah di mana raja itu berada, karena sudah selalu diselamatkan oleh pasukan Bayangkara. Nah, di situ Prabu Jayanegara, si Raja Jayanegara itu masuk ke dalam hutan, terus dengan dikawal oleh pasukan Bayangkari. Nah, pemberontakan itu diperkirakan pada tahun 1319. Nah, di dalam pengasingannya itu si Raja Jayanegara mengasingkan diri di tengah hutan dengan diiringin oleh di daerah Lumajang, perkiraannya di daerah Lumajang, dengan diiringin oleh pasukan Bayangkara, di mana dipimpin oleh seorang Gajah Mada. Nah, pada waktu itu ada keinginan di dalam pengasingannya itu bahwa Raja Jayanegara ini ingin segera menjenguk keluarganya di Majapahit. Dia ingin memastikan apakah keluarga raja ini selamat ataukah ada yang sudah meninggal. Tapi hal itu tidak diperbolehkan oleh Gajah Mada. Namun tekad kembali itulah akhirnya terpaksa dilakukan oleh Gajah Mada untuk menjaga kewaspadaannya. Mereka menjaga Raja Jayanegara jangan sampai ketahuan oleh musuhnya. Nah, ketika itu memang digambarkan sekali bahwa setelah ada pemberontakan Rakuti itu, kerajaan Majapahit menjadi sedikit tergoyahkan, tercerai-berai semua para abdi-abdi dalam dan juga para penghuni istana di sana. Nah, kemudian ketika ada keinginan Raja Jayanegara di dalam pengasingannya untuk melihat, makanya dengan serta-merta Gajah Mada sebagai pasukan Bayangkari berusaha untuk menjaga jangan sampai ketahuan oleh musuh-musuhnya. Nah, Gajah Mada itu digambarkan di tempat persembunyiannya minta izin Raja Jayanegara untuk melihat suasana dan menimbang sejauh mana kesetiaan para abdi dan prajurit kerajaan yang masih ada di kota Mojopahit. Jadi ini strateginya Gajah Mada. Strateginya Gajah Mada itu apakah dia ingin melihat suasana, apakah para abdi dalam itu masih setia dan loyal kepada Prabu Jayanegara. Maka berangkatlah Gajah Mada ke Kutaraja. Yang dituju adalah kediaman Adipati Suronoto, yang kebetulan saat itu sedang ada pertemuan pimpinan perang. Kelihatannya sedang bercakap, adalah di dalamnya itu ada Kudawana, Menak Ranu, dan Wiraga. Dan yang sedang dibicarakan itu adalah mencari dan melacak keselamatan Sri Baginda. Nah, ketika itu para abdi itu sangat terkejut sekali melihat kedatangan Gajah Mada yang tidak sangka-sangka. Setelah bagi kabar, Tumenggung Suronoto dan semua pimpinan perang menanyakan kepada Gajah Mada tentang keselamatan Sri Jayanegara. Gajah Mada berterus terang bahwa Sri Jayanegara telah tiada. Nah, ini strateginya dia.
berita ini dirasa bagaikan sambar petir, sehingga para ahli prajurit bertekad bulat akan menuntut balas kematian Sri Baginda Raja. Bahkan Gajah Mada pun dituduh telah ingkar janji Kilang Christian terhadap raja, semua tidak terima atas kematian sang raja. Nah, inilah strateginya dari Gajah Mada. Dia seolah-olah dia memberikan kabar kepada para tumenggung itu bahwa Sri Baginda Raja Jayanegara sudah meninggal dunia. Nah, melihat kepastian seperti itu bahwa pimpinan kerajaan itu masih cinta dan setia terhadap Pangeran Jayanegara, sehingga Gajah Mada akhirnya berterus terang bahwa raja masih hidup, tidak kurang suatu apapun, dan berada di pegunungan. Wah, ini membuat bahagia nih buat mereka bahwa Majapahit yang dipimpin Baslim merebut tahta. Jadi bagian Gumur Samudra pada itu ingin sekali segera untuk membalas dendam kepada Rangkuti untuk mengembalikan tahta kerajaan. Nah, menurut kitab Usma Jaya yang dipercaya oleh orang Bali, Gajah Mada itu adalah putra Bali yang tidak berayah dan tidak beribu. Wah, ini memang agak aneh ini di dalam buku ini. Ia terpancar dari dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana ke atas dunia. Nah, kemudian ketika besar, ia berpindah ke Majapahit. Dalam tubuhnya mengalir darah Narayana yang bertugas memakmurkan dan menyatukan bumi Nusantara. Nah, jika sekiranya cerita ini bisa dipercaya, maka Gajah Mada itu berasal dari Pulau Bali seperti Prabu Airlangga, yaitu yang hidup di tahun 990 sampai 1042 Masehi, yang membangun kembali kerajaan Dharmawangsa. Nah, setelah keratonnya mengalami pralaya atau dihancur, dibakar dan dihancurkan oleh kerajaan Worawari pada tahun 1007 Masehi di daerah Singosari. Nah, Gajah Mada ini bukanlah seorang pemuda yang kaya raya, bermewah-mewahan, melainkan seorang anak yang desa yang sederhana. Namun kecerdasan dan kecerdikannya serta kemampuannya yang jauh melebihi pemuda-muda seusia-usianya. Maka ia dengan mudah masuk ke lingkaran politik. Pada masa muda Gajah Mada, kerajaan Singosari yang dibangun oleh Ken Arok dan Gedes yang terkenal kokoh dan kukuh itu pun runtuh. Keraton dibakar dan para bangsawan lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Peristiwa ini sangat mendalam dalam pemikiran Gajah Mada. Sebuah kerajaan besar yang hilang kekuasaannya kemudian dihancurkan total oleh musuh. Nah, ia mendengar kabar bahwa Raja Jayakatwang di Kediri juga jatuh. Namun pada saat itulah berdiri kerajaan baru di wilayah hutan tarik yang bernama Majapahit. Nah, ini cerita kecilnya dulu waktu Gajah Mada, di mana pada waktu itu adalah yang bertahta itu adalah Ken Arok dan Ken Dedes, di mana itu adalah sebuah kerajaan besar yang bernama Singosari. Nah, setelah itu muncullah kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya yang berada di hutan tarik. Nah, rakyat itu setelah adanya Majapahit itu dari Singosari pindah mereka lah ke berduyun-duyun beramai membangun kota atau desa yang baru ini, menjadi pemukiman baru, menjadi tempat pasar, tempat di mana kegiatan ekonomi mulai berjalan kembali setelah hancurnya kerajaan Singosari. Nah, sedikit cerita tentang Gajah Mada di masa muda. Dari berbagai kepustakaan ini Gajah Mada disebut sebagai Empu Mada, Jajah Mada atau Dwirada Mada. Menurut agama namanya adalah Lembu Mukso yang merupakan penjelmaan Dewa Wisnu. Wah, penggambarannya luar biasa memang ini anak muda ini. Gajah Mada di waktu muda itu digambarkannya sebagai Dewa Wisnu. Jadi semua dewa itu ada di dalam mereka. Gajah Mada itu artinya gajah yang tangkas, cerdik, dan energik. Barangkali pula nama Gajah Mada merupakan nama sebutan saja, sedangkan nama kecilnya tidak diketahui dengan pasti. Gajah Mada itu mengabdi sebagai punggawa kerajaan selama lebih dari 40 tahun. Wah, luar biasa di kesetiaannya dia pada Majapahit ini. Ia mewujudkan cita-cita besarnya dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Ia mendidik putra-putra Majapahit menjadi prajurit yang cerdas dan tangkas. Ia ajari para sarjana wiratama menjadi tamtama yang berhati mulia, berwatak satria. Ia gembleng para abdi negara di bawah kekuasaannya menjadi abdi yang jujur dan setia. Gajah Mada sendiri adalah prajurit dan politikus pelih tanding sehingga berhasil mencapai kedudukan yang tinggi terhormat di sisi raja. Nah, itulah pada masanya. Di awalnya itu adalah sebenarnya Gajah Mada ini adalah hanya pasukan Bayangkari biasa, karena dia berhasil menyelamatkan dan berhasil membawa
Sri Paduka Raja Jayanegara pada waktu Murugan Rakuti, makanya karirnya makin menanjak, makin menanjak. Nah, di dalam kitab Pararaton memuat sedikit sejarah tentang Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini dulu kan sebagai pemuda yang sakti, berhati bijak, yang berhasil menjaga tahta yang hampir runtuh. Jadi bahkan menegakkan dengan kokoh. Dialah tokoh pertama kali yang berhasil mempersatukan kepulauan Nusantara di bawah satu payung agung yang bernama Kerajaan Majapahit. Nah, ketika dia meninggal, sampai meninggal pun nggak ada yang tahu bahwa di mana itu makamnya Gajah Mada. Banyak versi. Nah, di awal karir politiknya Gajah Mada ini seorang kepala prajurit Bayangkara. Jadi sebagai kepala prajurit ia sangat cakap dan segan lawan. Nah, prajurit Bayangkara itu bayangin aja, itu kalau sekarang itu namanya kayak pas pampres ya. Jadi mereka itu benar-benar prajurit yang tangguh, prajurit tangguh pilihan yang berada di lingkaran satu, di ring satu raja. Jadi mereka sangat dia itu sebagai ujung tombak untuk keamanan raja. Nah, ketika ia berhasil mencapai kemenangan dalam peperangan, maka ia diangkat sebagai kepala daerah. Nah, kepala daerah itu seperti apa? Memang ini harus diperdebatkan. Gajah Mada dimulai pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara. Di bawah Prabu Jayanegara ini Majapahit memang mengalami sedikit kemunduran, tapi juga mengalami sedikit kenaikan. Jadi Prabu Jayanegara ini menunjukkan banyak jasa istimewa. Di zaman itulah Gajah Mada menunjukkan jasa-jasa yang istimewa, sehingga karirnya semakin lama semakin naik. Kiprahnya itu mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Kebijakan Gajah Mada dalam mengatasi berbagai persoalan semakin lama tersorot ke pemerintahan, sehingga pada tahun 1330 ia ditarik menjadi pemerintah Majapahit. Jadi karena semakin lama karirnya itu, waktu dia menjadi kepala daerah itu, waktu zaman Raja Jayanegara, semakin lama semakin kuat, semakin karirnya juga semakin bagus. Jadi didengar oleh pemerintah pusat, akhirnya dia ditarik ke pemerintahan pusat Majapahit. Nah, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai bekel pasukan Bayangkara Raja. Tidak lama setelah ia diangkat sebagai bekel tersebutlah jadi pemberontakan besar yang menggoyangkan pemerintahan. Pada saat genting tersebut, Gajah Mada mengambil peran yang sangat sentral. Kebijakannya dalam mengatasi berbagai pihak yang berkenan di hati Prabu Jayanegara. Nah, seperti itulah. Karena kedudukannya dia sebagai prajurit Bayangkari, di mana dia sebagai kepala Bayangkarinya, dia menjadi pengambil peran dan sedikit dia bisa dekat dengan raja. Nah, Gajah Mada itu diangkat sebagai pahlawan negara. Jabatannya sebagai bekel dirasa tidak memadai lagi. Maka 2 bulan kemudian dia diangkat menjadi sebagai patih di daerah Kahuripan. Nah, inilah mulai awalnya dia itu karir politiknya mulai semakin naik. Ia menjadi patih Kahuripan itu selama 2 tahun. Dengan jabatan baru ini, Gajah Mada belajar tentang tata pemerintahan dan tata keperajaan. Nah, selanjutnya dia dipindahkan untuk menjadi patih Daha di daerah Kediri atau Malang. Suatu daerah yang waktu itu lebih luas kekuasaannya dibandingkan Kahuripan. Ia menggantikan Patih Arya Tilam yang pada waktu itu meninggal dunia. Nah, jadi karirnya makin meningkat. Dia juga mendapat wilayah yang semakin luas. Jadi ketika pertama kali dia diangkat di Kahuripan, yang wilayahnya lebih kecil dibandingin dengan wilayah di Daha. Nah, Daha waktu itu merupakan salah satu kota besar di Majapahit. Sedangkan Kahuripan hanya tinggal kenang-kenangan atas kejayaan Prabu Airlangga saja. Selama menjalankan tata pemerintahan di Daha, Gajah Mada mendapat perlindungan dan bimbingan dari Aryotada, Mahapatih di kerajaan pada waktu itu. Jadi memang dia sudah berhubungan dengan Patih Mojopahit pada waktu yaitu Aryotada. Nah, sewaktu Gajah Mada mengamankan Prabu Jayanegara dalam pemberontakan Rakuti, maka ia sebenarnya menjalankan tugas kenegaraan itu memang diembankan di pundaknya. Dengan keyakinan pun dan kemampuan mengatur strategi, ia sukses mengamankan pemerintahan dan memulihkan keamanan negara. Nah, negara pulih seperti sedia kala dan mahkota pun tetap utuh. Nah, Gajah Mada tidak mengharap usaha apapun, tapi negara tidak melupakan jasanya. Bagi Gajah Mada, menyerahkan diri berat-berat kepada negara merupakan tugas suci ilahiyah. Nah, ini seorang Gajah Mada itu dari awal memang dia sangat loyalitas sekali kepada kerajaan Majapahit.
dia selalu mencurahkan semua tenaga dan pikirannya demi kejayaan Majapahit. Bagaimana dengan untuk mengamankan kerajaan, menetapkan kerajaannya. Semua hidupnya itu hanya untuk kerajaan Majapahit. Nah, seperti itu. Nah, pada waktu itu juga pernah terjadi suatu huru-hara, di mana terjadi kayak semacam pemberontakan kecil, di mana ada nama Rakebal yang ngerah banyak, ya, karena merasa dia lebih mungkin punya kelebihan lebih lah dibandingin Gajah Mada. Dia sangat meremehkan sekali Gajah Mada. Nah, ini sedikit sekali ini tentang cerita tentang Gajah Mada di masa mudanya. Nah, setelah dia bertemu dengan Tribhuwana Tunggadewi dan diangkat sebagai patih Gajah Mada, disitulah dia ingin mewujudkan dan mengambil sumpah Gajah Mada yang dipimpin juga yang diikuti oleh perwira-perwira yang lain. Nah, disitulah dia ingin mewujudkan cita-citanya dengan sumpah Muktipalapanya. Nah, dengan restu dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi, berangkatlah Gajah Mada untuk mewujudkan sumpah itu, untuk menyerahkan semua Nusantara. Ya, akhirnya Gajah Mada mendapatkan perintah si Ratu untuk berangkat. Jadi dia memimpin pasukan Majapahit untuk mengawali usahanya mempersatukan Nusantara. Nah, keberangkatan Laskar Majapahit yang meninggalkan kerajaan itu sambung menyambung tidak putusnya. Oh, dibayangkan sekali itu. Panjang berarti, dan itu sangat besar. Berhiaskan dengan bendera merah putih sebagai lambang serta panji-panji keprajuritan yang bersulamkan berbagai macam benang emas sutra. Ada yang berbentuk gajah meta, singo barung, naga ngerangsang, dan sebagainya. Nah, suara sangkakala dan deritnya kereta para prajurit yang membuat prajurit semakin bersemangat. Nah, sesampainya di pantai, mereka naik perahu dan menuju ke barat. Inilah langkah awal yang dilakukan Gajah Mada, yaitu untuk mempersatukan Nusantara. Targetnya itu adalah Palembang, Pahang, dan Tumasik. Nah, pada waktu itu Palembang, Pahang, dan Tumasik telah berhasil dipersatukan dengan Majapahit, dengan negara kecil di daerah barat yang tunduk juga pada Majapahit. Ada beberapa negara yang harus diperangi, tapi banyak negara yang tunduk tanpa diperangi karena tertarik akan keagungan negara Majapahit. Berita kemenangan Majapahit dari tanah seberang sangat menggembirakan hati Sri Ratu, dan sampailah saatnya Sri Ratu Tribhuwana Dewi turun tahta dan digantikan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Nah, Prabu Hayam Wuruk itu masih muda, tampan, berwibawa. Dia juga mempunyai tujuan. Dia mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk mewujudkan dan menyatukan bumi Nusantara. Terbuktilah, meskipun Gajah Mada berasal dari keturunan Sudra, tetapi mempunyai cita yang tinggi, walaupun kecil-kecilnya melati, tetap berbau harum dan wangi. Jadi walaupun Gajah Mada itu bukan keturunan dari seorang raja atau apa, tapi ternyata memang karir politiknya itu dia dari orang biasa bisa menjadi patih di Majapahit. Nah, jatuhnya Sodeng, ya, jadi pada waktu itu setelah jatuhnya Sadeng oleh pasukan Adityawarman. Nah, ini Sadeng ini siapa? Adityawarman ini siapa? Nah, kita harus kita kupas tuntas, karena pada waktu itulah posisi Gajah Mada, karena orang Majapahit sudah tahu bahwa Sang Adityawarman adalah sahabat setianya Gajah Mada. Karena itu rencana penguatan Gajah Mada sebagai Patih Mangkubumi semakin mulus. Nah, jadi pada waktu itu Adityawarman ini sudah berhasil, mungkin ya, pada waktu itu ada pemberontakan Sadeng yang kemudian Gajah Mada mengirimkan pasukan Adityawarman untuk menumpas pemberontakan Sadeng itu. Nah, dari situlah mungkin Gajah Mada ini semakin populer dan semakin menjadi buah bibir lah pada waktu itu
di kerajaan Majapahit. Nah kebetulan sang patih pada waktu itu Arya Tadah yang juga sahabatnya dari Gajah Mada itu sudah tua dan sakit keras, akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan seluruh urusan kepada Gajah Mada sebagai Mahapatih yang baru. Nah, jadi Gajah Mada ini akhirnya menjadi patih Mojopahit menggantikan Arya Tadah yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan. Nah, makanya pada waktu itu Gajah Mada langsung tinggal di Trowulan, di istana Trowulan. Jadi, tapi tadinya dia memang diwajibkan harus di Trowulan, tapi karena Gajah Mada ingin lebih bebas, maka dia tinggal di luar istana, dekat pintu gerbang kerajaan. Bekas kepatihan kini masih tampak jelas sebelah timur tanah lapang Bubat yang sekarang. Jadi, beliau ini saking setianya kepada Mojopahit, akhirnya dia membangun rumah kepatihan yang berada di depan pintu gerbang Mojopahit. Nah, sangat setianya dia kepada Mojopahit, dia selalu menjaga keamanan untuk kerajaan Mojopahit. Nah menurut sejarah ini adalah daerahnya itu di sekitaran tanah Bubat yang sekarang, yaitu yang kelihatan Gapura Mojopahit yang diberi nama Bajang Ratu. Nah, sebagai patih Mangkubumi, tentu saja bahwa Gajah Mada memegang kekuasaan secara penuh dalam tata pemerintahan Mojopahit, hampir sama dengan kekuasaannya Perdana Menteri. Pada zaman dulu itu sudah ada ya, yang namanya Perdana Menteri sebenarnya. Jadi dengan kemampuan manajemen yang tinggi, Gajah Mada mengendalikan pemerintahan dengan baik. Ia menerapkan kebijaksanaan yang benar-benar menyentuh di hati rakyat. Ya, biduknya adalah tidak ada pemberontakan sekalipun pada waktu zaman Gajah Mada di Mojopahit ini. Jadi pada waktu patihnya Gajah Mada tidak ada satupun yang memberontak, tidak ada pemberontakan apapun yang ada di dalam Mojopahit. Jadi semua musuh takluk, semua sahabat segan. Nah, pada waktu itulah setapak demi setapak kerajaan Mojopahit mencapai masa keemasannya di bawah kepemimpinan Raja yang baru dengan patihnya itu adalah Patih Gajah Mada. Demikian sekilas tentang Gajah Mada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.